Yang kami hormati Ketua dan Pimpinan Anggota Komisi 5 DPR RI, Pak Menteri dan Pak Wamen serta Pak Sekjen serta jajaran yang saya hormati. Selamat Pak Menteri atas tugas ini dan luar biasa kami juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Menteri. Kalau tadi disebut ada burung Garuda yang akan menaungi, ditambah supaya masyarakatnya bisa sejahtera. Karena saya dari Partai Keadilan Sejahtera. Jadi saya Abdul Hadi, Pak Menteri dari Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kebetulan saya juga dari desa, Pak Menteri. Dan saya termasuk sebelumnya adalah desa tertinggal. Tempat tinggal saya itu namanya Desa Mas Bagi namanya. Dan terakhir saya juga tinggal di Desa Lelidi, Banyumulek. Itu dulu adalah desa yang menjual gerabah. Menjual gerabah yang cobek dan segala macamnya itu dipikul. 50 kilo memikul itu adalah untuk mendapatkan makanan. Setelah ditukar, ternyata tukerannya adalah pakai garam. Luar biasa. Dan itulah desa tertinggal dan sejak kemudian berkembangnya desa itu menjadi desa ekspor, nah ini yang kemudian bisa tumbuh dan bisa maju. Tetapi ternyata ekspor kita, UMKM kita tidak bisa kita jaga Pak Menteri, akhirnya balik lagi. Mudah-mudahan ini bisa akan kita kembalikan Pak Menteri sehingga bisa kesejahteraan masyarakat kita itu bisa kembali. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait sama masalah rapat kita pada saat ini. Yang pertama adalah beban kepala desa itu biasanya membawahi berbeda-beda jumlah penduduknya. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang kecil mungkin kepala desa ini bisa dengan sigap mengawasi serta bisa mengontrol masyarakatnya, kakaknya. Tetapi kalau sudah terlalu gemuk, itu pelayanan dan segala macamnya akan menjadi kesulitan. Sehingga ada beberapa desa yang melakukan pemekaran mungkin menjadi perhatian kita. Di Nusa Tenggara Barat, Pak Menteri, ada Kabupaten Lombok Tengah, itu sejak sebelum COVID itu sudah mengajukan untuk pemekaran desa, tetapi karena COVID itu kemudian tidak terselesaikan. Ada 14 desa itu sudah masuk ke Kementerian Desa, tetapi sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Mohon menjadi perhatian dan untuk bisa ditindaklanjuti oleh Pak Menteri. Dan mungkin juga di daerah-daerah yang lainnya. Kemudian yang kedua yang menjadi catatan saya adalah bagaimana membangun desa sebagai basis data. Seringkali data-data yang ada yang dipakai oleh kementerian, baik itu mungkin Kementerian Sosial, kementerian-kementerian yang lain, seringkali kemudian desa itu menjadi sasaran daripada kebijakan. Kenapa? Ternyata misalkan yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan sosial, tetapi ternyata ya menerima. Ini menjadi catatan, mudah-mudahan basis data yang ada di desa ini itu melibatkan pengurus ataupun perangkat-perangkat desa atau orang-orang yang berkompeten di desa akan menjadi pemerataan yang atau peruntukan kepada masyarakat kita itu tepat sasaran. Ini yang kedua terkait sama masalah basis data agar desa itu bisa dilibatkan, mungkin kerjasama dengan BPS atau segalamanya, dan kemudian bisa diarahkan. Yang berikutnya adalah terkait sama masalah regulasi. Ini saya sepakat kalau ternyata kita akan mengevaluasi nantinya mungkin terkait sama masalah regulasi tentang undang-undang desa,
karena mungkin terkhusus kepada pengelolaan anggaran yang ada di desa. Seringkali para kepala desa itu mengeluh akan kecilnya dana desa yang mereka bisa berinovasi untuk mengelolanya. Sangat kecil. Sehingga mereka kemarin sempat menyampaikan kepada kami bahwa bagaimana bisa kami akan mengelola desa ini dengan kondisi desa kami tetapi arahannya tidak tepat bagi kami. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh pimpinan, kami akan sangat mendukung jika pengelolaan anggaran di desa itu agak dibuat bisa berperan daripada desa-desa kita. Ruang geraknya bisa diberikan. Jadi inovasinya bisa muncul. Dan hal inilah yang kemudian ya, kalau menurut saya dengan anggaran desa yang mereka terima sekarang, asal diberikan porsi yang besar, porsi yang cukup kepada kepala desa, maka mungkin mereka akan lebih mudah mengelola keuangan mereka dan tepat sasarannya juga. Yang terakhir, Pak Ketua, yang perlu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya terkait sama masalah kasus-kasus yang ada di desa yang melibatkan kepala-kepala desa kita, seringkali kemudian menjadi sasaran penekanan hukum, segala macamnya, tidak ada backup yang kuat, baik itu dari pemerintah daerah ataupun yang melakukan pembinaan kepada desa-desa kita. Ya, ini hampir rata kepala desa kita, mungkin karena salah satunya tingkat sumber daya manusia mereka. Ya, mungkin karena kepahaman tentang keuangan, pemahaman tentang ya mengelola keuangan sangat terbatas sehingga banyak yang kemudian menjadi jeratan hukum. Saya sangat sepakat apa yang disampaikan dalam rekan-rekan Balek kemarin akan mengajukan tentang tentang pemilihan kepala desa itu bisa diusulkan salah satunya dari partai politik. Mungkin menjadi salah satu pertimbangan nantinya partai politik akan memberikan tokoh-tokoh yang kira-kira juga bisa membawa kepala desa itu lebih berperan dan lebih punya potensi yang baik. Tetapi ini juga kembali kepada Balek yang dalam pembahasan kita nantinya. Mungkin itu Pak Menteri beberapa catatan. Kalau hal yang terkait sama masalah BPK tidak banyak hal yang kami dalami, tetapi mudah-mudahan sisa waktu yang ada tinggal 1,5 bulan ini bisa terwujud prosentase dan serapan daripada kementerian untuk menyelesaikan tugas-tugas. Kami tunggu di desa Pak Menteri dan luar biasa kami akan ajak tinggal di desa tertinggal nanti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.